Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang kimia, yaitu penghitungan pH. Sudah siap? Siapkan alat tulisnya, jangan sampai ketinggalan. Langsung dicatat. Jika kurang paham bisa diulang lagi ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. pH yaitu sesuatu yang menentukan dia itu bersifatnya asam ataupun basa ataupun netral. Asam indikatornya pH-nya itu dari 0 sampai 7 nih, sampai sini. Sampai 6. 7 sudah netral. Kalau basa dari 8 sampai 14. 7 netral. Asam itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 netral. Jadi kalau kita kebanyakan makan asam, harus dinetralkan dengan basa. Kalau kita kebanyakan makan basa, maka bersifatnya makannya asam untuk menetralkan. Tetapi kebanyakan makanan yang kita makan itu banyak yang mengandung zat asam. Contohnya di junk food ya. Kayak Coca-Cola, lalu kayak Fanta, ini nyebut merek ya. Kayak makanan siap saji itu banyaknya zat asam. Lalu ciki-ciki ataupun apa di selain banyak pengawet dan penyedap rasanya, dia itu bersifatnya di dalam tubuh kita bisa asam. Bagaimana Bu menetralisirnya? Dengan memakan makanan yang bersifatnya basa. Biasanya apa sih Bu? Biasanya pakai minuman air yang beralkalin, yang bersifat basa. Nah, selanjutnya ya. Konsep pH, pOH, dan pKw. Jeruk nipis dan asam cuka dengan asam cuka sama-sama asam. Tapi tingkat keasapannya tidak sama bukan? Karena ini kita sebut dengan tingkat keasaman. Nah, yang menemukannya adalah Søren Peter Lauritz Sørensen. Nah, dia itu orang Denmark yang mengusulkan skala pH. Bahwa pH telah disebutkan bahwa pembawa sifat asam adalah ion H+. Jadi derajat atau tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+. Makin besar konsentrasi ion H+, makin asam larutannya. Menurut si Sørensen, wah kayak akrab banget ya. Seorang ahli kimia dari Denmark mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+ dengan logaritma konsentrasi ion H+. pH sama dengan min log H+. Nah, ini catat ya. pH sama dengan min log H+. Nah, jika H+, maka 10 pangkat min N. Maka pH-nya adalah N. Jika X kali 10 min berarti N min log X. Sebaliknya pH N maka H plus 10 pangkat minus N. Contohnya untuk lebih paham ya. Berapakah pH larutan jika konsentrasi ionnya adalah sekian? Kita kerjakan nomor A. pH tadi berapa? Sama dengan min log H plus. Berapa H plusnya di sini yang A? Min log 1 tidak usah dituliskan, 10 pangkat minus 3. Seperti tadi disebutkan, jika 1 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah N. Berarti berapa? 10 pangkat minus 3, berarti pangkat N-nya, berarti ini adalah 3. Min log 10 min 3, berarti itu 3. B. pH sama dengan min log H+. Jangan lupa ya, min log H+. Min log
2 kali 10 pangkat minus 4. Lihat aturannya. X kali 10 min N min log X. Berarti si pangkatnya pindah ke depan. Berarti berapa? Pindahkan pangkat depan. 4 min log 2. 4 ke depan min log 2. Ini yang B. Yang C. PH sama dengan min log H plus sama dengan min log 5 kali 10 pangkat minus 6. Berarti 6 min log 5. Gitu ya. 6-nya pindah ke depan, min log 5 angka ini. PH yang D, min log H plus min log 8 kali 10 pangkat minus 5. 5-nya pindah ke depan, 5 pangkatnya ya, min log berapa? 8. Paham? Jika kurang paham, diulang lagi. Selanjutnya, ada berapakah pH ion H plus dalam larutan yang pH-nya 2 dan 9? Kamu soal seperti ini merupakan kebalikan dari contoh sebelumnya. Jika nilai pH merupakan bilangan bulat, kamu tinggal memasukkan saja data ke rumus H plus 10 min pH. Namun demikian, jika nilai pH berbilangan bulat, maka perhatikan cara penyelesaiannya. Contohnya, pH-nya 2, berarti H plusnya sama dengan 2. Dibalik ya, karena 2 itu dari mana? Dari min log H plus. 9 berarti berapa? 10 pangkat 9. Karena didapat 10 pangkat minus 9 berapa? Min log 10 pangkat minus 9. Berarti berapa? 9. Ini berapa? Min log 10 pangkat minus 2. Berarti berapa pH-nya? 2. Jadi kita ambil belakangnya saja di sini. Nah, itu H plusnya. Paham ya? Bu, kalau misalkan pH-nya 3 min log 2, berarti H plusnya berapa? Ingat tadi kebalikannya. 3 itu adalah punyanya siapa? 10 pangkat. Ya, nih. 3-nya 10 yang mana? Yang di depan sini. Ya. Berarti berapa? Kita tuliskan belakangnya dulu ya. 10 minus 3. Karena dari 3. Log 2-nya berapa, Bu? Ininya 2. Jadi kalau dituliskan pH-nya berapa? 3 min log 2 berarti hapusnya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3. Coba kamu hitung pH. pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3 berapa? 3 min log 2 kan? Oh. Coba lagi pH-nya sama dengan 4 min log 6. Berarti H plusnya berapa? 6, berarti dia 10 pangkat minus 6 dikali berapa? Terbalik. Ulangi ya, salah nih Bu. 4 min log 6, berarti ininya bukan 6, tapi berapa? Yo, coba konsentrasi lagi. Ininya 4. Berarti berapa di sininya? 6. 6 kali 10 pangkat minus 4 ya. 4-nya kan 10 minus pangkatnya. Coba dihitung pH-nya berapa? pH min log 6 kali 10 pangkat min 4. Berapa? 4 min log 6. Bener kan? Sama. Nah, ini kalau dibalik. Yang pertama tadi menghitung pH, yang ini menghitung dari pH menjadi
H plus. Ya, yang di depannya ini jadi pangkat. Depannya ini jadi pangkat di 10 pangkat minnya. Paham ya? Itu logaritma. Itu ada konsep matematikanya ya. Coba kalian kerjakan yang ini. Berapakah, apa yang maksud dengan pH? Berapakah pH larutan jika A2 molar, B-nya 0,01, C-nya 1 kali 10⁴ minus 5, D-nya 8 kali 10⁴ minus 4. Tambahkan ya, yang E 3 kali 10 pangkat minus 6, yang E 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang ini berapakah H plus dalam larutan yang pH-nya? Tambahin juga. Yang C 5, yang D 4 min log 2, yang E 5 min log 4, yang F 3 min log 3. Oke. Nah, itu PR-nya yang pertama ya. Sekarang, Ibu ada pembagian lagi. pH, untuk pH asam, ada pH asam kuat, ada pH asam lemah. Ini sama, rumus pH-nya sama dengan min log H plus, masih sama. Cuman dapat H plusnya itu beda-beda. Maksudnya gimana, Bu? Kalau yang kuat, untuk pH asam kuat, ini valensi asam dikali H plusnya. Kalau asam lemah, rumus H plusnya akar Ka dikali Ma. Apa ini Ma? Ma itu adalah molaritas asamnya. Contohnya, HCl 0,1 molar. Berapakah pH? Kamu harus hafal, HCl itu adalah asam kuat. Berarti kalian jabarin dulu. HCl sama dengan H plus tambah Cl min. 0,1 molar berarti ini 0,1 molar. 0,1 molar. Ini 0,1 molar. Yang dipakai yang mana? Cuman yang ini. Berarti berapa si H plusnya? pH untuk asam kuat didapatnya berapa valensi asamnya di sininya? Nih, cuman ada 1 kan? Berarti H plus sama dengan 1 dikali 0,1. Berarti berapa? 0,1 molar. Berarti berapa pH-nya? pH sama dengan min log H plus. Berarti min log 0,1 berarti berapa? 10 pangkat minus 1. Kok 10 pangkat minus 1 sih, Bu? Karena dia nolnya 1. 10 minus 1 berarti pH-nya 1. Paham? Beda cerita kalau dia H plusnya 2. Contohnya, di mana ya? Kita coret yang asam lemah dulu ya. Kita yang asam kuat yang kedua. H2SO4 0,002 molar. Berarti berapa tuh? Kita jabarin dulu. H2SO4 jabarkan 2H plus tambah SO4 2 min. H2SO4 berapa? 0,002 atau 2 dikali berapa komanya? 1. Hitung dari koma yang pertama. Ini koma pertama kan? Berarti ini 1, 2, 3. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini berapa, Bu? 2 kali 10 pangkat minus 3
Berarti berapa, Bu? Karena 0,002. Di sini lihat ada 2H plus. Berarti 0,002-nya itu dikali 2. Ketemulah si H plusnya. Berapa? 2 dikali 0,000 kelebihan nih 0,002. Berarti berapa? 0,0004. Berarti 4 kali 10 pangkat 23 minus 3. Nah, yang 4-nya dihitung jangan, nggak usah juga. Nggak hitung juga nggak apa-apa. Karena kita perlu H plusnya saja. Berarti H plus sama dengan berapa tadi kan kita udah hitung di atas sekalian ya. Jadi berapa? 4 kali 10 pangkat minus 4. Berarti berapa pH-nya? Min log H plus. Aduh, udah mulai tulisannya kacau nih. Min log 4 kali 10 minus 3. Berarti berapa? 3 min log 4. 3-nya pindah ke depan. Ini asam kuat. Paham ya? Jadi tergantung dengan valensi asamnya. Selanjutnya, asam lemah. Tadi rumusnya apa? H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya biasanya diketahui ya. Contohnya asam lemah yang kamu ketahui cuka. Cuka itu CH3COOH. Asam cuka. Berapa molaritasnya? 0,0005 misalkan ya. Dengan Ka berapa Ka-nya? Boleh 5, boleh 6, boleh 7. Biasanya 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, hitung pH. Ini gampang saja. H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Gak usah diionisasikan. Karena dia punya Ka. Berapa Ka-nya? 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali. Ma-nya berapa nih? 0,0005. Bentuk kayak pangkatan. Geser komanya 1, 2, 3, 4. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 4. 1, 2, 3, 4 ya. Terus dulu 5 kali 10. Tinggal dikalikan. 1 kali 5. Kalikan yang sejenis ya. Kalau pangkat nggak usah dikalikan. 1 kali 5 berapa? 5. Minus 5 kali minus 4. Per jumlah. Kalau perkalian, perpangkatan justru malah dijumlahin. Minus 5 sama minus 4. Berarti berapa? 5 kali 10 pangkat minus 9. Aduh, angkanya jelek banget, Bu. Akar 5 kali 10 pangkat minus 9. Biar bisa dibagi akarnya, kita geser komanya. Biar ininya jadi genap ya. Mau ke 8 apa mau ke 10? Kita ke 10 saja ya. Kalau ke 10 berarti geser komanya ke sana, ke kanan. Berarti nambah 0. Kalau dia gesernya ke sini jadi 0,5. Berarti ini 10 pangkat minus 8. Kalau ini kita gesernya ke kanan berarti tambah 0,1 berarti 50 kali 10 pangkat minus 10. Terus berapa, Bu? Kalian hitung saja pakai kalkulator. Berapa akar dari 50 berapa ya? Kita cek. Akar dari 50 adalah, bentar ya, Ibu buka dulu kalkulatornya.
Akar dari 50 adalah 50 kali 10 pangkat minus 10 diakarkan, itu artinya dibagi 2 untuk yang pangkat. Kalau yang ini akarkan betul, akar 50 adalah berapa? 7,07 kali 10 min 2 bagi 2, berarti 10 pangkat minus 5. Udah deh ketemu pH-nya, baru H plus ya. Masuk deh rumus pH. pH sama dengan min log H plus min log 7,07 tadi dari akar 50 ya, dikali 10 pangkat minus 5. Minus 5 dari mana? Pangkat kalau diakarkan itu malah dibagi 2, artinya dibagi 10, makanya harus dibuat genap ya kata ibu. Jadi berapa? 5 min log 7,07. Paham? Log 707-nya dijabarin nggak? Boleh sih dijabarkan, boleh tidak juga nggak apa-apa, sampai sini saja sudah ibu betulkan. Paham ya? Bung kurang paham, kalian ulang lagi ya videonya. Nah, ini adalah tentang pH. Kita masuk ke pertemuan berikutnya saja ya untuk pH. Nah, kita jadikan PR saja. PR-nya berapa, Bu? Nah, yang tadi yang sudah, tugas yang pertama sudah. Tugas yang ini yang berikutnya, PR-nya 1 HNO3 0,005 molar. Hitung pH-nya semua ya. H2SO4 0,00006 molar. Yang ketiga CH3, jelek banget nih, 0,004 molar. Ka-nya kita buat 4 kali 10 pangkat minus 6. Yang keempat HCN, sianida ya, 0,008. Ka-nya 3 kali 10 pangkat minus 8. Ini kalian hitung berapa pH-nya. Sudah 4 soal. Digabungkan sama yang tugas yang tadi ya. Jika kurang paham, tulisannya nggak kepaham, tadi kan dengar ya penjelasan dari ibu. Ini CH3COH ya, asam cuka atau asam asetat. Ini HCN, asam sianida. Nah, berarti yang 3-4 pakai rumus asam lemah, yang 1-2 pakai rumus asam kuat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jika kurang paham bisa ditanyakan ya.